Allah terkadang itu melihat kita kemudian sering amnesia terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Allah berikan kepada kita ujian supaya kita bangun tengah malam kemudian kita berzikir sama Allah. Banyak kan orang ketika lagi diuji kemudian khusyuk sholatnya. Coba ketika tidak lagi diuji, sholatnya nanti diundur-undur aja, jam 2, setengah 3 baru sholat. Tapi ketika diuji dengan adzan, ingin meneteskan air mata, ngambil sajadah, dia wudhu, sholat. Kenapa? Dia diuji, dia butuh tempat untuk mengadukan semua masalahnya hanya kepada Allah. Orang kalau kemudian mereka tidak pernah diuji, maka mereka tidak akan pernah merasakan enaknya muraqabah, enaknya berdekatan dengan Allah. Makanya Allah kemudian dapati seorang hamba, ketika Allah melihat dia dengan banyak kemudahan, Allah sulitkan sesekali. Kenapa? Supaya kembali dia merintih kepada Allah. Makanya lihat, orang yang mampu khusyuk di dalam ibadah itu kapan? Ketika merasa dekat dengan Allah. Dan kita sepakat kalau kita sedang mendapatkan ujian, tempat yang paling nyaman untuk kemudian kita bersandar itu hanya kepada Allah dalam ibadah. Makanya Allah mengatakan fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarraun. Dan tidaklah kami menimpakan ujian dan kesulitan kepada kalian kecuali kami pingin supaya kalian itu merendah kepadanya. Kapan lagi Bu dan Ibu, Bapak, kita akan sujud menangis kalau bukan lagi diuji oleh Allah? Kapan lagi kita kemudian tengah malam nangis meneteskan air mata kecuali ketika lagi diuji sama Allah? Kapan lagi kita akan merasakan nikmatnya berzikir pagi dan zikir petang ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai kecuali ketika kita mendapatkan ujian itu? Karena surat cinta dari Allah menjadikan kita mendekat kepada Allah. Allah berikan itu supaya kita betul-betul mendekat kepada Allah. Dan supaya kita paham ya, tidak ada tempat yang paling tepat untuk mengadukan semua masalah kecuali adalah Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Persis kayak Nabi Yakub, aku hanya melaporkan keluh kesah hatiku dan keletihanku hanya kepada Allah. Kenapa? Itulah waktu yang paling nikmat ketika berdoa dengan Allah, ketika mendapatkan ujian yang banyak dalam hidupnya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, merubah hidup kita dengan berbagai macam apa yang ditetapkan dalam sunnah, kok susah, kok sulit, akhirnya banyak sekali ujian yang datang. Satu, Allah itu pingin supaya kita hanya merintih kepadanya, karena nikmatnya merintih terkadang dirasakan ketika kita diuji. Jadi yang ketiga, kenapa Allah berikan ujian itu kepada kehidupan kita? Supaya betul-betul kita merasakan rintihan kita hanya kepada Allah. Dan Allah itu cinta kepada hambanya yang merintih kepadanya ketika Allah berikan kepadanya itu ujian. Karena Allah itu apa? Zat yang sangat pencemburu. Pencemburu ketika makhluknya banyak sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ingat kepada Rabbnya. Allah timpakan ujian supaya kembali kita merintih kepada Allah. La'allahum yatadarraun, supaya kembali dekat kepada Allah. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya faham. Kalau tiba-tiba kita disulitkan didik anak, disulitkan menghadapi suami, disulitkan menghadapi istri, tidak ada yang Allah inginkan supaya kita lapor hanya kepada Allah dan menyampaikan hanya kepada Allah semata. Karena Allah cemburu apabila kita sibuk dengan urusan-urusan yang bukan datang darinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus paham, kenapa Allah itu menyulitkan kita dalam hidup setelah kita menetapkan sunnah menjadi jalan kehidupan kita. Kalau orang itu terlalu gampang hidupnya, maka bisa jadi kenikmatan akhiratnya itu tidak terlalu terasa. Tapi orang ketika sudah banyak diuji oleh Allah, Masya Allah, maka kematian itu menjadi tempat istirahatnya. Rahatan lahu. Ada orang yang mereka itu mati menjadi tempat istirahatnya. Kenapa? Dia istirahat dari beratnya perjalanan ketika dia taat dalam kehidupan di dunia. Makanya kan kita minta, ya Allah jadikanlah kematianku menjadi tempat istirahatku. Kenapa? Karena akhirnya setelah kita mati, ujian yang dulu Allah berikan di dunia selesai, tinggal mengambil buah yang manis ketika kita mendapatkan kematian. Coba kalau kemudian terlalu kita digampangkan terus, malah akhirnya kemudian kenikmatan itu akan terasa tidak maksimal. Orang yang kebanyakan makan, akhirnya nikmatnya makan itu hilang. Coba kalau kita makan ayam terus, kan bosan akhirnya. Makanya di Jakarta itu ayam itu dibuat berbagai macam nama supaya menarik konsumen. Ada ayam kremes, ada ayam lepas, ada ayam manis. Orang sudah bosan dengan ayam, dibuat nama supaya tampak lezat. Tapi tetap kalau sudah terlalu banyak makan ayam, lezatnya ayam itu hilang. Coba kalau kemudian kita jarang makan ayam, akhirnya makan ayam itu nikmat.
Sebagaimana ketika kita minum kalau kita lagi tidak puasa, Masya Allah minum itu akan biasa nikmatnya. Tapi ketika kita seharian puasa, kemudian ketika mendengar adzan, minum itu terasanya sangat nikmat, betul. Kenapa terasa nikmat? Sama-sama minumannya. Karena kamu sudah menahan diri ketika kamu satu hari tidak minum. Allah memberikan kepada kita ujian, itu salah satunya supaya betul-betul kamu menahan diri, supaya maksimal nikmatmu nanti di akhirat, supaya ketika kamu mati, kamu betul-betul merasakan kematian itu menjadi tempat istirahat. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus memahami, kalau kita cintamu diuji oleh Allah kepada Ar-Rahman, ketika kamu telah menetapkan jalan ilmu dan jalan sunnah, jangan pernah berpikir orang yang mengamalkan jalan sunnah itu akan gampang. Siapapun orang yang menyangka setelah dia mendapatkan sunnah akan gampang hidupnya, berarti ketika membaca surat Al-Baqarah dia melompati ayat 214. Karena di dalam surat Al-Baqarah 214 Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu waladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah itu menerangkan kepada kita, apakah kalian itu mengira akan masuk surga dengan gampang sebelum datangnya ujian, kepayahan, kelaparan, wazulzilu, sampai terguncangnya jiwa kalian. Sampai Allah mengatakan wazulzilu, sampai terguncangnya jiwa kalian, sampai orang yang beriman itu berkata bersama Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Berarti di situ kita memahami orang yang menetapkan surga menjadi tujuannya, itu jalannya tidak mulus, tetapi jalannya itu penuh dengan onak dan duri. Kenapa? Itulah yang Allah ciptakan supaya menggantikan semua kepayahan kita ketika kelak di akhirat. Makanya perhatikan Ibunda Khadijah, Masya Allah, Allah itu memberikan rumah kepadanya, di mana rumah itu disifati oleh Nabi mukfirah, apa itu? Sepi. Kenapa rumahnya Ibunda Khadijah itu dikatakan sebuah rumah yang hening, di mana kemudian batu batanya dari mutiara-mutiara yang berharga dan hening? Kenapa ada kata-kata tambahan hening? Untuk menggantikan keramaian rumahnya Ibunda Khadijah ketika menemani Rasul. Karena ketika Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah, rumahnya itu terbuka setiap waktunya dengan kedatangan para sahabat yang selalu ngaji kepada Nabi setiap waktunya. Makanya Allah ganti, Allah sampaikan kepada Ibunda Khadijah, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan, ya Khadijah, Allah telah menjanjikan kepadamu sebuah rumah di surga, dan rumah itu adalah rumah yang hening untuk menggantikan keramaian yang didapatkan Ibunda Khadijah ketika di dunia. Masya Allah. Berarti di situ kita ngambil pelajaran, sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika telah menetapkan cinta kita kepada Allah, Allah ganti, dan Allah gantinya dengan yang lebih besar daripada apa yang kita peroleh. Jadi semuanya ini untuk menunjukkan kepada kita, tolong jangan pernah kita berpikir bahwasanya mendapatkan surga itu gampang. Lawang mendapatkan rumah di dunia aja susah kok. Berapa banyak orang itu ingin mendapatkan rumah di dunia, Masya Allah, dia nyicil setiap bulannya sampai 15 tahun hanya untuk mendapatkan rumah di dunia. Kalau mendapatkan rumah di dunia saja nyicilnya sampai 15 tahun, apakah kita mengira mendapatkan rumah di surga itu lebih gampang daripada rumah di dunia? Itu lebih susah. Dan Allah jadikan itu, Allah ujikan kita ketika kita mencintai Allah dan ingin mendapatkan rumah di surga. Allah berikan kesulitan supaya kita tidak salah, bahwasanya kita ketika dicintai oleh Allah, cintanya Allah itu beda dengan cintanya makhluk. Cintanya Allah itu akan betul-betul menguji kita. Jadi nanti ketika ibu saya, semakin kita memperbaiki ilmu kita, semakin kita memperbaiki sunnah kita, semakin sulit hidupnya kita. Yang asalnya boleh jadi tidak boleh, yang asalnya tidak apa-apa menjadi apa-apa, yang dulunya kita anggap dosa, yang kita anggap dulu tidak dosa menjadi dosa ketika kita sudah paham ilmu. Tapi itulah hakikat dunia, karena dunia itu memang menjadi tempat hukuman dan tempat ujian bagi orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang sedang dimudahkan, jangan minta ujian, tapi mintalah kekuatan untuk mampu bersyukur kepada Allah. Yang sedang diuji oleh Allah, tolong jangan pernah kita beranggapan bahwasanya Allah sedang membenci kita. Allah tidak pernah membenci kita, tetapi Allah mencintai kita ketika kita diuji oleh Allah, supaya Allah itu memberikan banyak hikmah dalam kehidupan kita.